Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami terkait tugas Project Based Learning mata kuliah biostatistik dengan topik optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak melalui program pendidikan kesehatan gizi dalam upaya pencegahan stunting di Desa Bangurejo, Lampung Tengah. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Maria Rosari Resalia, Abimanyu, Diagina Alifah, Sakira Izatia Putri, dan Nurahmi Putri Zaidani. Judul ini akan belakangi dengan adanya kejadian stunting yang cukup banyak pada desa pedalaman, yang mana stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Stunting merupakan masalah yang cukup serius dalam pertumbuhan anak, terutama pada desa pedalaman, yang memang seringkali memiliki akses terbatas terhadap informasi maupun layanan kesehatan. Kondisi ini memberikan dorongan kuat bagi kami untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan kesehatan gizi yang berfokus pada optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam upaya mengurangi angka stunting. Dengan demikian, kami berharap program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Desa Bangurejo, meminimalkan risiko stunting, dan memberikan dasar yang kuat untuk gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Bangurejo tentang pentingnya gizi seimbang dan dampak positifnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi makanan sehat. Program ini juga memiliki manfaat, yakni memberikan manfaat positif terhadap kesehatan anak melalui optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta penurunan risiko stunting, memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pemahaman gizi dan kesehatan anak sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih baik terkait nutrisi dan mendorong perbaikan sistem kesehatan lokal dengan meningkatkan akses layanan kesehatan dan pemantauan pertumbuhan anak. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 2 tahun. Kemudian, riset kesehatan dasar 2013 ini menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia ini sangat tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan anak dengan kondisi stunting. Kemudian, faktor-faktor penyebab stunting ini, yang pertama ada asupan energi. Asupan energi dapat diperoleh dari makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, anak yang mendapatkan asupan energi yang cukup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya. Kemudian, berat badan lahir. Nah, berat badan ini sering digunakan pada saat bayi baru lahir untuk melihat pertumbuhan fisik maupun status gizi dan mendiagnosis bayi normal. Kemudian, berat badan ini merupakan salah satu prediktor yang baik untuk pertumbuhan bayi dan kelangsungan hidupnya. Nah, yang ketiga ada tingkat pendidikan ibu. Wanita sebagai pengasuh utama anak akan mempunyai pengaruh yang sangat potensial terhadap kualitas pengasuhan dan perawatan anak. Literasi tentang kesehatan anak dan gizi anak ini menjadi hal penting untuk para ibu. Kemudian yang keempat ada tingkat pendapatan keluarga. Status ekonomi yang rendah ini dianggap memiliki pengaruh yang dominan terhadap kejadian kurus dan pendek pada anak. Terus ada pola asuh. Nah, terutama pada anak usia 1-3 tahun berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Peran orang tua sangat dibutuhkan terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti asuh, ASI, dan asah. Salah satunya adalah asuhan nutrisi dan stimulasi. Kemudian yang terakhir ini ada keragaman pangan. Ini merupakan salah satu masalah gizi utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pada negara berkembang ini, mayoritas asupan makanannya ini didominasi oleh makanan berkarbohidrat dan kurangnya asupan makanan hewani, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif dan MPASI gizi yang seimbang bagi anak. Yang ketiga, konsisten membawa balita ke posyandu guna memantau pertumbuhannya, serta menjaga kebersihan dan sanitasi baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pentingnya gizi bagi anak. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari di mana terkandung zat yang menjadi peranan penting dalam kesehatan, perkembangan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Kerangka teori.
pengetahuan tentang gizi seimbang yang diikuti dengan faktor yang mempengaruhi pengetahuan, diantaranya pekerjaan, pendidikan, umur, minat, pengalaman, dan kebudayaan. Lalu menuju ke stunting yang diikuti dengan faktor yang menjadi penyebab stunting, diantaranya berat badan bayi, tingkat pendidikan ibu, tingkat pendapatan keluarga, pola asuh, dan keragaman pangan. Lalu menuju ke promosi kesehatan tentang gizi seimbang. Kerangka konsep dengan judul Optimalisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak melalui Program Pendidikan Kesehatan Gizi dalam upaya pencegahan stunting. Terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya program pendidikan kesehatan gizi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita. Lalu variabel terikatnya, pencegahan stunting dengan kegiatan edukasi di Desa Bangunrejo. Untuk metode desain penelitiannya adalah desain sosial. Waktu dan tempat akan dilaksanakan di Desa Bangunrejo, Lampung Selatan dari April hingga Mei tahun 2024. Terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu pamflet, poster, timbangan alat ukur tinggi badan, proyektor, LCD, dan kuesioner. Untuk cara kerjanya sendiri, diantaranya perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.